daripada rebahan sambil nonton drakor, yang ada tambah bikin badanku melebar. XX1 ini dia itu perusahaan yang banyak hutang, sahamnya malah ambles. Assalamualaikum semua, video kali ini aku akan sharing tentang hal-hal yang aku hindari, baik itu pembelian ataupun hal-hal yang aku konsumsi sebagai orang yang sedang berproses ke arah frugal living dan minimalis. By the way, 4 tahun belakangan ini aku lebih suka menabung dan berinvestasi supaya uang yang aku miliki berkembang dan tidak terkena inflasi. Aku lebih condong mengumpulkan dana darurat, dana pendidikan anak di masa depan, menabung untuk ibadah haji, dan financial goal lainnya. Ini dia 15 hal yang aku hindari untuk membelinya. Bukan hanya untuk kesehatan finansial, tapi juga untuk kesehatan fisik. Yang pertama adalah multiply skincare. Aku akan membatasi pembelian skincare yang berlebihan. Aku akan fokus pada skincare yang benar-benar udah cocok. Karena gara-gara penasaran ingin nyoba berbagai macam skincare, ternyata membuat muka aku berjerawat kayak gini. Dan alhasil skincare-nya nggak aku pakai lagi. Malah buang-buang duit kan, daripada mubazir, ya udah akhirnya aku pakai aja buat tangan. Nggak aku pakai buat di wajah. Selain itu juga hasil declutter, ada beberapa produk seperti krim buat bawah mata, bedak, beberapa serum yang sudah expired. Karena itulah aku juga tidak akan membeli produk skincare sebelum skincare sebelumnya habis. Mengurangi pembelian mie instan. Jadi selama 3 tahun belakangan ini aku sangat jarang mengkonsumsi mie instan. Bahkan untuk tahun 2023 kemarin, konsumsi mie instan selama 1 tahun itu kalau dihitung-hitung tidak sampai 5 bungkus. Hal yang menyebabkan aku jarang mengkonsumsi mie instan ini adalah perutku menjadi kembung, sehingga ya nggak nyaman aja gitu ya. Kemungkinan mie instan ini memicu asam lambung. Karena itulah aku jarang mengkonsumsi mie instan. Dan di tahun 2024 ini sudah jelas aku akan menghindari pembelian dan mengkonsumsi mie instan. Yang ketiga, air mineral botol. Aku menghindari pembelian air mineral dalam kemasan botol. Mungkin hal ini terdengar sepele, tapi ini adalah salah satu cara yang baik untuk hidup lebih hemat meski harganya tak seberapa. Jika aku terlalu sering membeli air mineral kemasan botol, akan menguras isi kantong tentunya. Sebagai penggantinya, aku sering membawa air sendiri pakai tumbler. Sebenarnya kebiasaan membawa air minum sendiri itu sudah cukup lama aku lakukan sejak zaman kuliah, dan aku lanjutkan sampai sekarang setelah aku menikah, ya masih sering membawa air minum sendiri. Sebagai ilustrasi, jika setiap hari aku dan suamiku harus membeli air mineral di kantin kantor yang seharga kurang lebih 3 ribuan lah ya, maka dalam 1 bulan aku harus mengeluarkan 120 ribu, dan jika dikalikan 1 tahun, uang yang dikeluarkan untuk air minum saja sekitar 1.400.000. Tentu itu nominal yang lumayan kan. Nah, jadi bukan hanya untuk lebih hemat, aku juga ikut berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik. Yang keempat, tidak membeli tanaman. Aku sudah memiliki cukup banyak tanaman hidup dan cukup banyak juga yang sudah layu dan mati. Karena aku tuh ngerawat tanaman tuh mut-mutan ya, alhasil buang-buang uang kan. Jadi untuk tahun 2024 ini aku akan merawat tanaman yang sudah ada dan menjaganya agar tetap hidup menghiasi halaman rumahku. Dan aku juga tidak akan membeli tanaman artifisial karena cukup menyita waktu untuk membersihkannya. Yang kelima, tidak membeli dekorasi rumah. Aku tidak akan membeli dekorasi rumah karena ingin menciptakan suasana yang sedikit barang ala-ala minimalis dan lebih berfokus pada nilai fungsionalitas dari setiap barang yang ada di dalam rumah. Plus aku bisa berhemat, duitnya lebih baik aku investasikan daripada membeli barang-barang yang kurang berguna. Yang keenam, tidak berlangganan film atau musik streaming. Aku tidak berlangganan YouTube Premium, aku juga tidak berlangganan Spotify. Dan sejak pertengahan tahun 2023, aku sudah berhenti berlangganan Netflix. Aku pun semakin sadar kalau nonton film biasanya waktu itu habis. Tahu-tahu sore, melotot di depan TV. Karena saking penasarannya alur cerita tersebut. Jadi di tahun 2024 ini aku akan lebih fokus untuk mengoptimalkan waktu dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Kalau liburan digunakan untuk decluttering dan beres-beres rumah, mencoba menu masakan baru, bikin konten YouTube, bermain dan berenang bersama anak-anak, dan hal positif lainnya. Sepertinya itu lebih bermanfaat daripada rebahan sambil nonton drakor, sambil makan cemilan, yang ada tambah bikin badanku melebar.
Yang ketujuh, tidak membeli peralatan dapur yang berlebihan. Di zaman sekarang banyak banget alat dapur yang memudahkan aku untuk memasak, mulai dari berbagai macam pisau, cetakan, alat cincang, berbagai macam wajan, panci, alat pemanggang, ya pokoknya dan banyak lagi lah ya. Tapi aku memutuskan lebih memilih alat dapur yang multifungsi, yang tidak hanya menghemat tempat penyimpanan, tapi juga dapat digunakan berbagai tujuan memasak. Yang kedelapan, tidak membeli tiket konser. Walaupun aku adalah mantan pemain band, aku bisa main keyboard, aku juga bisa main gitar, aku juga suka musik, tapi sekarang aku udah males banget yang namanya nonton konser. Menurutku buang-buang duit, buang-buang waktu, harus ngantri berdesak-desakan, apalagi sampai nabrak-nabrak jadwal sholat. Ya nggak banget lah pokoknya. Daripada membeli tiket konser, aku lebih milih untuk mengalokasikan ke investasi yang bisa membuat uangku beranak pinak. Yang kesembilan, tidak menjadi member di tempat olahraga. Aku pikir kalau aku memang ingin sehat, sebenarnya nggak perlu harus mengeluarkan biaya bulanan untuk menjadi sehat. Dan yang namanya olahraga biasanya itu kan mut-mutan ya. Kalau lagi males ya udah males aja. Tapi karena berat badanku ya sudah cukup naik signifikan. Jadi akhir-akhir ini aku lebih sering berjalan kaki, kadang sepedaan, kadang juga senam zumba atau cardio workout, mengikuti video-video yang ada di YouTube. Ya pokoknya yang penting olahraga keringetan gitulah ya. Yang ke-10, tidak membeli kartu ucapan lebaran. Karena sekarang itu kan udah serba digital. Untuk lebaran 2024 aku akan memilih membuat kartu ucapan secara digital berbentuk video yang bisa aku buat menggunakan aplikasi Canva. Yang ke-11, tidak membeli celengan untuk tantangan menabung. Banyak banget di sosmed yang membuat tantangan menabung menggunakan celengan, tapi aku lebih memilih menabung dalam bentuk emas logam mulia, reksadana, ataupun saham. Yang ke-12, tidak membeli saham IPO. Jadi ceritanya tuh di tahun 2023 kemarin aku kan membeli saham XX1. Tahu kan XX1, salah satu bioskop yang ada di Indonesia. Nah, XX1 ini baru saja IPO beberapa bulan lalu. Padahal aku tuh tahu setelah baca sekilas soal IPO-nya, XX1 ini dia itu perusahaan yang banyak hutang. Secara pendapatan juga mengalami penurunan karena COVID melanda, dan di situ juga tertulis dana investor yang masuk sebagian akan digunakan untuk membayar hutang dan menambah layar bioskop baru. Tapi karena iseng, aku pikir karena udah nggak COVID juga ya, masa iya sih nggak naik pendapatannya gitu. Ya udah beli aja, dan ternyata sampai dengan detik ini sahamnya malah ambles. Sudahlah ya. Jadi membeli saham yang baru saja melantai di bursa itu ternyata cukup berisiko karena terlalu berspekulasi, harganya tidak stabil, kinerjanya juga belum tahu, dan masih banyak informasi yang terbatas. Untuk tahun 2024 ini, aku hanya akan membeli saham di perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti berdiri lama dan terbukti kinerjanya bagus. Yang ke-14, tidak membeli handphone dan laptop. Kebanyakan orang mungkin membuat resolusi di 2024 ini adalah membeli handphone atau laptop baru, walaupun HP-ku HP kentang, laptopku juga laptop kentang. Selama masih bisa dipakai, aku akan memaksimalkan dan menggunakan HP dan laptop yang ada sekarang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang ke-15, tidak membeli mobil baru. Walaupun suamiku ada keinginan mengganti mobil dengan alasan kilometernya sudah mencapai 100.000 kilometer, karena semakin lama katanya mobil itu kan butuh perawatan ekstra dan bisa boros juga dalam perawatan. Rasanya untuk saat ini dan 2 tahun ke depan tidak dulu membeli mobil baru. Semoga mobilnya masih baik-baik saja dan nyaman dipakai. Nah, itu aja yang baru kepikiran saat ini. Yang buat yang mau request video apa yang kira-kira mau dibahas di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.